Hai semua, jadi di episode kali ini aku dan Tasya bakal bahas topik yang sangat relevan nih tentang dunia bisnis, yaitu khususnya strategic agility dan crisis adaptation. Nah, kita akan bahas bagaimana keempat perusahaan ini akan menghadapi krisis besar kayak pandemi. Nah kalau aku bakalan bahas dari sektor F&B nih. Kalau kamu dari sektor apa? Nah, nanti gantian habis Tasya membahas F&B, aku bakal ngupas tuntas tentang industri kecantikan. Oke, kita langsung masuk aja kali ya ke topiknya. Nah, aku mau nanya nih Sya, jadi kan kamu tadi pilih bahas industri F&B kan. Nah, perusahaan apa sih yang kamu pilih dan kenapa kamu memilih untuk membahas perusahaan itu? Nah kalau aku tuh bakalan bahas Pizza Hut sama Domino. Kita kan tahu kalau misalnya Pizza Hut sama Domino itu sama-sama perusahaan yang gede ya. Yep. Tapi pas pandemi itu kedua perusahaan ini tuh survive-nya tuh beda. Yang satu survive-nya jadi lebih gede, tapi satu tuh malah nurun gitu. Wow, oke. Emangnya bedanya apa dari strategi pandemi sebelum pandemi? Nah, kalau misalnya Pizza Hut tuh dia emang dari awal emang nerapin konsep dine-in. Jadi kalau misalnya kita mau makan ya makan di tempat. Dia tuh nggak memprioritasin kalau misalnya kita mau bawa pulang gitu. Sedangkan kalau misalnya Domino tuh emang dari awal delivery first. Jadi kalau misalnya kita mau pesen makan di tempat tuh agak ribet. Mereka lebih ngefokusin di toko tuh cuma ada dapur gitu doang. Jadi emang pas COVID mereka kayak lebih udah kepasang gitu strateginya dari awal. Oh, keren. Oke, jadi Domino's berarti tinggal lanjutin, sedangkan Pizza Hut harus mulai dari nol nih. Soalnya emang kayak aku bilang tadi, Pizza Hut kan emang awalnya konsepnya emang pengennya dine-in kan. Jadi dampaknya tuh gede. Pizza Hut tuh sampai tutup sekitar 115 gerai di Indonesia. Wow, banyak juga ya. Tapi dia tuh tutupnya bukan karena bangkrut, tapi emang pada saat Covid tuh kan ada beberapa mall yang emang harus tutup kan. Sedangkan kalau misalnya di Amerika Serikat, franchise terbesar mereka which is NPC itu bangkrut karena utang mereka tuh jadi lebih gede, biaya operasional mereka jadi lebih tinggi, adaptasi digital mereka juga lambat, bahkan mereka tuh harus keluarin biaya lebih sekitar $750,000 per bulan cuma untuk protokol kesehatan gitu. Berarti yang bangkrut di sini NPC ya, bukan Pizza Hut Global. Betul. Ini kita harus tahu ya, kalau NPC sama Pizza Hut Global tuh beda. Kalau NPC tuh dia franchise, sedangkan kalau pizzanya memang masih jalan, cuma franchise tergede di Amerika Serikatnya bangkrut gitu. Nah, kalau dari sisi keuangan nih, menurut kamu gimana sih dampaknya? Kalau Pizza Hut itu di kuartal kedua 2020, pendapatan global mereka tuh turun sekitar 2%. NPC tuh punya utang hampir $1 miliar AS. Dan akhirnya tutup lebih dari 300 gerai. Penurunan itu tuh karena lambatnya adaptasi delivery dan beban operasional naik drastis. Sedangkan kalau Domino tuh justru kebalikannya. Penjualan mereka tuh globalnya naik sekitar 3% dan di AS naik sekitar 16,1% secara tahunan. Mereka juga bahkan buka lebih dari 200 gerai baru sepanjang 2020 pas Covid. Itu bedanya mereka berdua. Nah, kalau menurut kamu masalah utama Pizza Hut itu apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat di sini ya, kita tahu kalau misalnya masalah utama Pizza Hut kurang survive pas Covid itu karena mereka ketergantungan pas dine-in. Mereka kayak kurang pas delivery-nya gitu kan. Terus yang kedua, adaptasi digital mereka juga lambat nih. Makanya mereka kalau pas Covid kan lebih menggunakan digital ya. Karena mereka adaptasinya kurang, jadi itu salah satu masalah mereka. Yang terakhir juga karena beban operasionalnya tinggi sih. Makanya ya susah juga gitu. Nah, kalau solusi yang bisa diadopsi dari Domino's menurut kamu nih apa? Karena emang kayak yang dibilang tadi, pas Covid kita disarankan untuk stay at home. Menurutku solusi yang bisa diambil Pizza Hut dari Domino itu lebih fokus ke delivery first, terus investasi tinggi di teknologi, sama bangun program loyalitas berbasis data gitu menurutku. Wah, sangat bermanfaat ya. Thank you banget ya Tasya. Sekarang kita akan lanjut langsung ke industri kecantikan. Let's go. Nah, kita langsung aja ya ke pembahasan utama di konteks strategic agility. Menurut kamu tuh dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19, gimana sih perbedaan strategik yang dijalani sama Sikas dan Something menurut kamu? Nah, kalau kita bicara tentang strategic agility kan berarti kita bicara soal kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuan organisasi untuk membaca sinyal perusahaan kan. Nah, dalam hal ini menurut aku, Something itu salah satu contoh textbook dari brand yang agile ya. Jadi mereka tuh langsung mengencarkan kanal digital, sama mereka tuh bertransformasi dari sekedar merek kosmetik aja menjadi ekosistem community driven gitu Syah. Jadi tahun 2021 itu Something sempat dinobatkan sebagai brand skincare lokal nomor 1 di Shopee nih. Gede juga ya berarti. Dan contoh nyatanya, nah jadi dalam 1 bulan aja
dari Agustus ke September 2022 penjualan unit mereka tuh naik dari 32.900 menjadi 70.900 nih. Tinggi banget ya. Iya, jadi pendapatan mereka juga pastinya melonjak kan, dari 3,8 miliar jadi 8,7 miliar. Dan market share skincare mereka itu juga melonjak dari 17,9% ke 34,6% nih. Nah, itu kan bukan pertumbuhan biasa kan, itu kan hasil dari respon yang cepat dan juga tajam terhadap sinyal pasar, ya kan. Nah, sebaliknya kamu tahu brand Sika nggak yang udah sempat bangkrut ya kemarin ya. Padahal itu brand makeupnya lumayan terkenal ya. Nah, iya. Nah, kenapa mereka bisa bangkrut? Karena mereka tuh menurut aku terlalu mengandalkan yang viral gitu. Jadi kan mereka kemarin sempat viral karena kolaborasi sama Emily in Paris kan. Nah, ya mereka tuh terlalu memanfaatkan momentum itu aja. Jadi mereka tuh tidak cukup cepat merespon disrupsi pasar gitu loh. Nah, mereka juga terlalu bergantung sama strategi offline. Jadi kayak mereka tuh cuma mengandalkan berjualan di sosial kayak gitu-gitu. Kurang di online gitu ya? Di Shopee. Bener. Jadi pas tahun 2020 kemarin itu mereka sempat kehilangan hampir semua akses distribusi mereka ke konsumen, dan hampir semua dan tanpa kanal digital itu mereka akhirnya pendapatannya anjlok dan biayanya tetap terus berjalan kayak gitu. Jadi pada tanggal 30 September 2024 mereka resmi menutup operasional mereka. Sayang banget ya. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi financial nih, proyeksi atau perbandingan sederhana antara Sika sama Something sendiri itu menurut kamu gimana? Nah, kalau kita pakai pendekatan financial modeling sederhana untuk Something ya, asumsi margin kotornya mereka tuh 40% dari omset yang tadi 8,7 miliar per bulan itu. Nah, mereka tuh kira-kira mempunyai laba kotor sekitar 3,5 miliar per bulan. Itu kan cukup besar ya, bukan cukup besar, sangat besar bahkan untuk mendanai operasional mereka, perkembangan produk baru mereka, sampai ke konten-konten mereka. Sedangkan Sika kemungkinan memiliki cash burn rate tinggi gitu Syah, karena struktur biaya mereka tetap, pemasukan minim pas ke pandemi kemarin. Dan kalau misalnya kita asumsikan ya, biaya tetap bulanan mereka itu sekitar 250 juta. Itu kayak gaji, sewa, logistik. Sama pendapatan drop drastis mereka tuh di bawah 100 juta per bulan aja. Kayak gitu. Jadi cash flow mereka itu udah negatif selama berbulan-bulan lah kayak gitu. Nah, tanpa pivot strategi itu mereka secara matematis saja ya, itu tidak berkelanjutan pastinya, ya kan? Iya, betul. Dan memang terbukti mereka tuh cuma 2-3 tahun aja survive ya, dan akhirnya tutup. Sayang banget ya. Iya. Kita kan sebagai beauty enthusiast nih, kalau misalnya kamu lihat ke belakang, kita throwback, apa sebenarnya strategi yang bisa nyelamatin Sika dari krisis ini menurut kamu? Sebenarnya ada ya, masalah utama Sika menurut aku itu ada di cara mereka menjangkau pasar ya. Nah, jadi misalnya selama pandemi kan, Sika ini tetap mempertahankan harga lip product di atas 100.000. Sedangkan kompetitornya itu contoh Something aja ya. Something itu menjual hanya 60.000 aja. Dengan jauh lebih itu ya. Beda 40.000 gitu kan. Dengan kualitas dan juga ukuran yang sama kayak gitu. Jadi kalau menurut aku ya, strategi yang bisa ditetapkan Sika itu bikin kayak bundling gitu loh, kayak Something buy to get one, kayak gitu-gitu. Orang-orang lebih ngerasa untung gitu ya. Kayak Something kan bikin kayak buy to get one, bundling serum sama toner, harganya promo, kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya orang mau coba produk baru dari Something, nggak perlu ngeluarin duit banyak gitu ya. Benar, itu yang dilakukan Something, makanya dia bisa survive dan bisa mendapatkan top ini ya, skincare top nomor 1 di Shopee, kayak gitu. Terus menurut kamu pelajaran utama yang bisa kita ambil dari kasus ini tuh apa sih? Nah, kalau menurut aku pelajaran utamanya itu strategi itu bukan soal ukuran atau popularitas awal aja sih kalau menurut aku. Jadi kalau dalam konteks ini organisasi yang bisa agile itu yang mampu survive dan bahkan tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Gitu ya. Thank you semuanya.